Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ulan Putri Hendarisman NPM 19 120 10, Raisa Amalia NPM 19 120 14, Raihan Riztianto NPM 19 120 20, dan Muhammad Ilham Mubarok NPM 19 120 29 akan menjelaskan materi mengenai press release, backgrounder, dan fact set. Pertama, press release dan berita. Press release atau siaran pers merupakan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation atau humas dalam suatu organisasi atau perusahaan dan dikirimkan atau disiarkan kepada media sebagai bentuk kegiatan penyebarluasan informasi kepada publik. Press release sangat penting digunakan dalam kegiatan public relation untuk menjalin hubungan baik dengan pers. Menurut Effendi dalam bukunya Hubungan Masyarakat, suatu studi komunikologis, pengertian press release adalah media yang banyak digunakan dalam kegiatan kehumasan karena menyebarkan berita. Istilah press release mempunyai pengertian yang luas, tidak hanya berkenaan dengan media cetak seperti surat kabar dan majalah, tetapi juga media elektronik seperti radio dan televisi. Di negara lain, istilah press release kadang-kadang disebut sebagai news release, suatu istilah yang maknanya menyangkut keseluruhan media massa. Jadi tidak hanya media cetak saja. Namun, berita dalam press release tidak serta-merta disamakan dengan berita jurnalistik atau berita yang ditulis wartawan untuk konsumsi surat kabar. Berita dalam press release harus melalui mekanisme perbaikan sesuai kaidah jurnalistik dan kebijakan redaksi sebelum diputuskan dimuat oleh media. Dalam kaidah jurnalistik, berita dapat dirumuskan sebagai laporan terbaru tentang peristiwa, pendapat, atau masalah yang menarik perhatian orang. Berbicara tentang persamaan press release dan berita, yaitu yang pertama, sama-sama merupakan informasi yang ditujukan untuk khalayak umum. Yang kedua, sama-sama harus mengandung news values yang dapat menarik perhatian khalayak. Dan yang ketiga, sama-sama menuntut adanya teknik penulisan tertentu, seperti 5W1H. Kesalahan PR dalam membuat press release. Dalam praktik, ada dua faktor yang menentukan dimuat tidaknya press release yang dikirim public relation. Pertama adalah faktor penulisan atau kaidah jurnalistik, dan kedua adalah kualitas hubungan media atau press relation. Berkaitan dengan faktor penulisan, sering ditemui hal-hal yang membuat press release tidak dimuat media. Ini disebut sebagai kesalahan public relation dalam menulis press release, antara lain, yang pertama, rilis tidak mengandung news values. News values adalah syarat pertama segala informasi yang dikirim ke media, termasuk press release. Tema yang disampaikan harus menarik dan mempunyai nilai jual bila dimuat di media. Media juga selektif dan tidak ingin beritanya tidak menarik. Biasanya, press release ini terlihat pada judul dan lead release. Yang kedua, teknik penulisan rilis yang jelek. Sering dijumpai rilis tidak ditulis dengan baik, misalnya tata bahasanya yang kurang baik, susunan kalimat yang membingungkan, berbelit-belit, sulit dipahami, penulisan judul dan lead yang kurang baik, susunan penulisannya tidak terstruktur, sulit dinilai akurat atau tidak, dan kaidah penulisan lainnya. Selanjutnya, rilis salah media dan salah sasaran. Rilis harus fokus pada sasaran yang jelas. Contohnya, jika public relation akan melaunching sebuah produk rokok merek tertentu, target market merek tersebut adalah remaja, maka public relation harus memilih media yang mempunyai segmen pembaca remaja. Yang keempat, terlalu sering mengirim rilis. Jangan menjejali media dengan rilis Anda. Public relation harus mengatur kapan waktu terbaik mengirim rilis. Kirimkan rilis yang benar-benar mengandung berita, bukan asal-asalan mengirim rilis.
Jika terlalu sering mengirim rilis, halayak akan jenuh, apalagi bila berulang kali rilis yang dikirim public relation tidak bernilai berita, akan merusak kredibilitas public relation di mata media. Yang kelima, PR gagal dalam membuat beda dengan kompetitor. Dalam sehari, redaksi bisa menerima ratusan rilis. Untuk bisa menarik perhatian editor, salah satunya usahakan rilis Anda berbeda dengan yang lain. Public relation bisa mengemas rilis secara fisik lebih menarik. Perlu diingat juga, editor media mempunyai keterbatasan waktu dalam memilih rilis yang masuk. Usahakan agar sekali melihat, pandangan editor langsung tertuju pada rilis yang Anda buat. Yang keenam, rilis terkesan sebagai alat promosi langsung. Sering terjadi public relation terjebak berpromosi secara langsung saat menulis rilis. Ini harus dihindari. Berita bukan ajang menjual produk. Bagi media, jika perusahaan ingin promosi menjual produk, maka sudah disediakan rubrik niaga atau iklan. Karena itu, public relation mesti memposisikan sebagai wartawan saat menulis rilis. Jenis-jenis press release terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada basic press release. Ini adalah sebuah siaran pers yang menyajikan berbagai macam informasi yang terkait dengan masalah internal perusahaan atau organisasi yang harus dipublikasikan. Yang kedua ada produk release. Produk release ini adalah sebuah siaran pers yang bertujuan untuk mempublikasikan transaksi suatu perusahaan, baik itu pada produk reguler maupun produk khusus. Format press release yang satu ini sering digunakan oleh para perusahaan untuk melakukan promosi maupun branding untuk menjadi perusahaan terbaik di industrinya. Dengan kata lain, jika suatu perusahaan melakukan produk rilis, itu artinya mereka sedang berusaha untuk memenangkan persaingan di dalam industri usahanya. Dan yang ketiga adalah financial release. Nah, tujuan utama dari sebuah perusahaan melakukan publikasi finansial adalah untuk menjaga hubungan baik dengan relasi dan pemegang saham. Selain itu, keterbukaan perusahaan akan informasi keuangan mereka juga akan sangat membantu perusahaan dalam mendapatkan investor yang potensial yang ingin menanamkan modalnya. Teknik atau metode press release. Supaya press release yang kalian buat bisa memenuhi klasifikasi untuk diterbitkan di media massa, maka kalian wajib memenuhi metode penyusunan press release yang baik serta benar. Di antaranya, pertama, pikirkan serta cari intisari berita. Nah, kalian wajib memastikan tema atau topik press release kalian terlebih dahulu. Bila kalian telah memastikan tema, hingga tema tersebut bisa kalian peruntukan judul untuk press release. Yang kedua, pakai tata cara piramida terbalik. Nah, pemakaian tata cara piramida terbalik ini betul-betul sangat berarti untuk menciptakan tulisan yang sangat menarik serta bermutu. Pada press release, bagian awal konten sehabis judul utama serta subjudul bila terdapat bisa kalian isi dengan lead news atau news lead. Pada bagian ini, kalian wajib menyusun rangkaian perkata sehingga membentuk paragraf yang bisa merangkai atau yang bisa menerangkan isi dari totalitas rilis tersebut. Ya. Poin yang ketiga adalah pakai faktor 5W1H. Dalam menulis di media massa atau surat kabar, faktor 5W1H ini sangat berguna dalam mengantarkan informasi dengan tepat dan benar. Faktor 5W1H adalah patokan dasar dalam menyusun news lead pada press release kalian. Dengan memakainya, kalian telah sukses mengantarkan garis besar atas informasi tersebut. Poin yang keempat adalah pakai ilustrasi yang menarik. Pemakaian ilustrasi yang menarik pada press release bertujuan untuk meningkatkan rasa keingintahuan para pembaca atas rilisan kalian. Dan yang terakhir adalah jalani pengecekan ulang, konfirmasi, serta pengiriman berita. Nah, pengecekan ulang dicoba dengan tujuan untuk mengurangi typo atau salah ketik pada rilisan kalian nantinya. Nah, sehabis draft press release disusun, kalian wajib meminta konfirmasi kepada atasan supaya press release memperoleh persetujuan.
Nah, tetapi hendaklah lebih baik apabila kalian memperoleh konfirmasi langsung dari top manajemen. Setelah itu, rilis telah siap untuk dikirimkan kepada media. Kalian bisa mengirimkannya lewat email atau media apapun. Di sini saya akan menjelaskan tentang backgrounders atau latar belakang. Tulisan latar. Backgrounders atau tulisan latar merupakan tulisan yang biasanya menyertai rilis. Backgrounders bersifat pelengkap informasi yang tidak tersampaikan lewat press release karena keterbatasan ruang di media biasa. Backgrounders ini berisi tentang segala hal yang melengkapi rilis, misalnya yang pertama tentang perusahaan, yang kedua karyawan, yang ketiga bisa informasi-informasi yang berkaitan dengan peristiwa yang diriliskan atau topik-topik yang relevan yang bisa menjadi data tambahan bagi pers. Informasi-informasi tambahan tersebut dapat mendorong kru media untuk menggali tulisan supaya lebih lengkap backgroundersnya. Dengan menulis berarti public relations mempermudah pekerjaan media. Dari pernyataan di atas mungkin dapat disimpulkan bahwa backgrounders atau latar adalah informasi dasar yang memuat tentang uraian mengenai perusahaan, karyawan, investor, visi, misi perusahaan, produk, dan lain sebagainya yang diperuntukkan bagi publik atau media. Baik, untuk selanjutnya, factsheet merupakan sebuah lampiran atau lembaran yang berisi tentang company profil sebuah perusahaan secara singkat, serta berisi tentang penjelasan pelayanan yang diberikan hingga visi misi perusahaan. Factsheet di sini digunakan dalam dunia bisnis untuk bisa melakukan pitching awal klien atau informasi untuk partner secara cepat dan instan, serta mudah dipahami dan tepat sasaran apalagi dalam public relation. Melampirkan atau mengirim factsheet pada calon klien sangat membantu untuk lebih dikenal jasa kita serta mengetahui apa yang bisa kita bantu untuk calon klien. Bahasa yang digunakan dalam factsheet juga terkesan baku, namun jelas dan lugas. Jenis bahasa dan urutan atau kerangka dalam factsheet sendiri berbeda-beda sesuai jenis perusahaan. Factsheet model jelas beda dengan factsheet villa, restoran, factory, dan masih banyak lagi berikut. Selanjutnya yaitu isi dari backgrounders tersebut atau latar belakangnya. Yang pertama, deskripsi tentang isu atau informasi yang disampaikan dalam press release. Deskripsi ini disertai data-data ilmiah termasuk hasil penelitian yang berkaitan dengan penjelasan tentang isu tersebut. Sumber berita harus dicantumkan karena pembaca juga berkepentingan dengan pihak yang mengeluarkan berita tersebut. Yang kedua, deskripsi tentang berkaitan antara isu di atas dengan perusahaan. Di sini deskripsi tentang tujuan perusahaan dan apa yang dicapai perusahaan. Penulisan akan dilakukan sampai pada data terakhir yang dimiliki perusahaan. Pembaca menghendaki aktualitas, tetapi usahakan jangan terlalu banyak membual karena backgrounders bukan iklan. Yang ketiga, selanjutnya backgrounders dilengkapi dengan implikasi dan arahnya di masa depan. Nah, selanjutnya dalam penulisan, isi yang berlembar-lembar sebaiknya dipilah dengan menggunakan subjudul. Ini untuk lebih sistematis dan mempermudahkan pemahaman. Terus selanjutnya, biasanya background terdiri dari 4 sampai 5 halaman dan diketik rapi dengan menggunakan printer laser di atas kertasnya berbeda dari warna kertas press release. Yang selanjutnya bisa diberi tulisan for immediate release. Yang selanjutnya jangan lupa menulis kontak, nama, dan telepon. Sebagai tanda akhir tulislah 3 pagar atau finish atau telepon. Yang terakhir, backgrounders dapat ditulis terpisah dengan press release, tetapi dapat juga ditulis bersamaan dengan press release. Mungkin seperti itu.